Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidura Nafisya, NIM 119380036. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 3 kelas manajemen desain. Nomor 1 yaitu jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama. Untuk usaha ini, di bulan pertama saya akan memberikan training kepada para pegawai agar bisa lebih mengenal bagaimana cara usaha ini bekerja, terus juga bagaimana untuk meningkatkan skill mereka pada bidang yang mereka tekuni. Setelah melakukan training, saya akan melihat bagaimana keseriusan mereka dalam dan juga ketertarikan mereka dalam hal tersebut. Setelah itu, saya akan membagikan tugas yang sesuai dengan minat dan juga keahlian mereka. Setelah itu, setelah karyawan bisa stay untuk pekerjaan mereka, saya akan melihat bagaimana target pasar yang kami miliki. Dari mempelajari target pasar dari produk kami, setelah itu kami akan melakukan promosi sesuai dengan target yang kami telah tentukan. Setelah dilakukan promosi untuk bulan kedua, setelah promosi sudah berjalan dengan lancar dan para pelanggan sudah mulai ada dan datang kepada usaha kami, maka kami akan memberikan taktik untuk mempertahankan para pelanggan agar bisa kembali datang pada hari-hari berikutnya. Terus dengan itu maka kami juga akan melakukan pelayanan yang terbaik baik dalam offline saat mereka berkunjung maupun online. Setelah itu untuk di bulan ketiga, ketika semua prosesnya telah berjalan, saya dan juga sudah mulai stabil, saya akan meninjau lebih lanjut apa aja sih kekurangan yang telah terjadi pada bulan-bulan berikutnya, terus apa yang telah berhasil saya lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Dari situ saya akan memperbarui lagi, memberikan solusi-solusi terbaik lagi agar usaha ini dapat terus berkembang. Soal nomor 2 yang A, yaitu apa yang Anda akan lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, ruangan yang Anda miliki. Jadi untuk usaha yang akan saya buat yaitu usaha studio ilustrasi buku anak, yang dimana dari ruangan yang disediakan setengah bagian akan saya peruntukkan untuk studio ilustrasi buku anak, dan setengahnya lagi akan diperuntukkan untuk art space, yang dimana art space tersebut dikhususkan untuk anak-anak yang ingin belajar warna, bermain dengan warna, belajar menggambar, dan lain sebagainya. Namun dalam ruang lingkupnya bukan seperti kursus atau lain sebagainya, melainkan tempat tersebut tuh akan dijadikan seperti playground warna, yang dimana semuanya bebas bermain dengan warna yang disediakan. Tentunya untuk masuk atau datang ke art space tersebut diperuntukkan biaya masuk. Terus selanjutnya dari sumber daya manusia yang saya miliki juga, karyawan ahli akan saya pertahankan pada bagian studio ilustrasi buku anak, dan yang lainnya akan dijadikan sebagai asisten studio ilustrasi, dan lain yang satunya akan memegang tempat art space tersebut. Terus untuk biayanya, saya akan mengeluarkan biaya sebagai modal di tempat art space, di mana untuk menyediakan kanvas, cat, dan lain-lain. Terus dan juga untuk gaji karyawan tetap sekitar 2 juta per bulan. Terus
Selanjutnya, yang B, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda. Seperti yang telah saya jelaskan di soal nomor 1, yang pertama saya akan memberikan training kepada mereka bagaimana cara usaha tersebut berjalan dan juga bagaimana ketertarikan mereka terhadap apa yang mereka tekuni. Terus dari ketertarikan mereka akan saya salurkan bagaimana ketertarikan itu sesuai dengan pekerjaan yang ada di studio. Selanjutnya, pertanyaan B yaitu apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda. Seperti yang telah saya jelaskan pada soal nomor 1, pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan training kepada mereka bagaimana cara bisnis ini berjalan. Terus setelah melakukan training, saya akan melihat bagaimana ketertarikan mereka dan juga keahlian mereka dari bidang-bidang yang ada di usaha ini. Terus setelah itu saya akan menyalurkan pekerjaan-pekerjaan yang ada sesuai dengan keahlian dan juga minat mereka. Setelah itu saya juga akan bertanya dan juga mendengar masukan dari mereka, apa sih yang mereka inginkan, yang ingin mereka bisa kerjakan dan juga apa yang ingin mereka pelajari. Yang C yaitu bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik. Yang pertama, saya akan melakukan interview kepada para calon karyawan atau partner. Dari interview tersebut, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan memberikan jawaban kepada saya apakah mereka merupakan calon karyawan yang baik atau tidak. Selain dari situ, saya akan juga melihat CV yang telah mereka berikan, bagaimana riwayat kehidupan mereka sebelumnya. Selanjutnya yaitu apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10 orang dalam waktu 1 bulan. Yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan promosi melalui sosial media berupa Facebook Ads terutama, selanjutnya juga Instagram Ads. Dari situ saya akan memberikan target pasar yang saya inginkan, yang dimana target pasar saya yaitu seorang ibu yang memiliki anak atau orang tua. Dari situ saya akan memasarkan iklan pada Facebook Ads ataupun Instagram Ads sesuai budget yang telah ditentukan dengan range filter untuk target pasar ibu atau ayah yang memiliki anak dan berlokasi di area di mana studio atau usaha saya berdiri. Terus selanjutnya, selain melalui Instagram atau Facebook Ads, saya akan melakukan PP ataupun endorse kepada selebgram atau public figure yang memiliki target pasar yang sesuai dengan target pasar yang usaha saya inginkan, seperti selebgram yang merupakan memiliki konten parenting yang dimana pastinya ia memiliki audiens yang rata-rata memiliki anak. Jadi dari situ akan lebih target yang saya berikan untuk promosi akan lebih tepat sasaran dan akan mendapat 10.000 kunjungan pada usaha yang saya miliki. Selanjutnya, yang E, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan menganggap bahwa karyawan saya merupakan teman atau partner yang bukan merupakan hubungan antara atasan atau bos dengan bawahan, melainkan saya akan membangun hubungan yang dimana seluruh karyawan saya dapat menganggap saya sebagai partner kerja yang sama dan juga dapat menganggap saya sebagai teman untuk bertukar pikiran dan juga saling membagi pengalaman.
Selanjutnya juga yang akan saya lakukan adalah memberikan seperti kenyamanan di tempat kerja, seperti membuat area pantry yang dimana mereka bisa dengan nyaman makan apapun yang ada di pantry dan juga membuat minuman apapun secara gratis di sana. Sehingga dengan itu karyawan di sana akan merasakan kenyamanan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu apa yang akan Anda lakukan untuk membangun sikap hormat dari karyawan. Yang akan saya lakukan adalah memberikan contoh yang baik kepada karyawan, yang dimana saya juga menghormati mereka sebagai karyawan saya. Dengan itu saya rasa mereka akan mendapatkan contoh untuk saling menghormati di tempat bekerja. Selanjutnya yaitu apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa inisiatif karyawan. Yang akan saya lakukan untuk membangun rasa inisiatif karyawan adalah saya akan memberitahu bahwa jangan pernah takut untuk salah, yang dimana mereka harus melakukan hal-hal di luar perintah atau pekerjaan yang mereka miliki untuk hasil yang lebih produktif pada pekerjaan mereka. Selain itu juga saya akan memberikan reward kepada mereka yang memiliki pekerjaan yang baik dan juga inisiatif dalam hal-hal pekerjaan lain. Selanjutnya yaitu apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda. Yang akan saya lakukan yaitu saya akan memberikan kendali pekerjaan kepada karyawan sehingga mereka merasa bahwa mereka memiliki kepercayaan dari saya. Selanjutnya juga saya akan menumbuhkan rasa percaya mereka terhadap saya, di mana saya akan memberikan hak karyawan sesuai dengan kewajiban saya. Selanjutnya, karena dengan kepercayaan tersebut, atas apa yang telah saya berikan kepada mereka, mereka akan merasa bahwa saya juga menghargai mereka, sehingga tumbuhlah rasa loyalitas dari karyawan terhadap saya. Selanjutnya itu apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan yang fatal, yang merugikan perusahaan. Namun di satu sisi yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik. Menurut saya, kesalahan yang telah ia lakukan itu adalah kesalahan yang akan menjadi rekam jejak yang buruk bagi karirnya, yang dimana kesalahan tersebut tetaplah kesalahan yang telah ia perbuat. Oleh karena itu, meskipun ia memiliki rekam jejak yang baik sebelumnya, sekarang inilah rekam jejak yang baik tersebut tercoreng. Oleh karena itu, saya akan memberikan konsekuensi kepadanya sesuai dengan besar kerugian dari perusahaan. Jika perusahaan rugi dalam material dan juga nama baik, saya rasa saya akan memecatnya, karena bagi saya, jika dia telah mencoreng nama baik, akan susah kembali untuk membangun nama perusahaan tersebut. Namun jika kesalahan ia perbuat bukan hal yang akan mencoreng citra atau nama perusahaan, mungkin saya akan memberikan kesempatan lagi kepadanya untuk tetap bekerja. Namun saya juga akan memberikan opsi lain, yaitu untuk melakukan ganti rugi sesuai kesalahan yang telah ia perbuat. Selanjutnya itu apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan. Menurut saya, untuk saya sendiri, karakter sangat penting untuk citra suatu perusahaan, yang dimana jika karakter dari karyawan sebuah perusahaan itu buruk, maka citra dari perusahaan itu
nantinya akan ikut buruk pula. Dan sebaliknya, jika karakter yang dimiliki karyawan dari sebuah perusahaan itu baik, juga akan berpengaruh kepada citra dari sebuah perusahaan, yang dimana ketika karyawan tersebut bertemu kepada konsumen dengan sikap yang sangat buruk, maka akan muncullah sebuah omongan dari para pelanggan yang akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu, karakter yang baik sangat penting untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Untuk skill yang menguntungkan sebelumnya, menurut saya daripada skill yang mereka miliki itu bisa dipelajari oleh orang yang memiliki sikap baik lainnya, sehingga skill yang baik dapat digantikan posisinya oleh orang yang memiliki karakter yang baik. Selanjutnya yaitu apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment sumber daya manusia? Jika iya, jelaskan. Dan jika tidak, bagaimana seharusnya? Menurut saya, ganti-ganti karyawan itu tidak cukup baik untuk sebuah perusahaan karena hanya akan membuang-buang waktu untuk kembali memberikan pelatihan kepada karyawan baru mengenai perusahaan, dan juga akan memberikan lagi waktu untuk kembali beradaptasi dengan karyawan baru. Menurut saya sebaiknya karyawan yang ada, jika tidak melakukan kesalahan yang berat atau yang tidak bisa ditoleran, maka sebaiknya tetap dipertahankan, karena dengan itu mereka juga dapat kembali belajar dengan banyaknya waktu di perusahaan, sehingga dapat memperbaiki kinerjanya masing-masing, sehingga dari itu mereka akan lebih mengenal perusahaan dan juga lebih loyal terhadap perusahaan, sehingga apapun yang mereka berikan akan sangat-sangat berguna kepada perusahaan. Saya rasa cukup dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.